Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas sebuah jurnal yang berkaitan dengan jaringan komputer dengan tema perbankan digital. Untuk kelompok kami sendiri anggotanya tuh ada Hairul Ilman, Catherine Aurelia, Diri Dwi Putra, Anggra Giovanna Tanpa Dongko, dan saya sendiri Muhammad Farhan Tahir dengan NIM F551240021. Untuk jurnal utama kami itu berjudul Literatur Review on Computer Network Security in the Financial Sector Indonesia, Challenges and Solutions in Facing Digital Security Threats. Nah, untuk ringkasan jurnal utama kami itu ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama itu membahas sistem layanan TI pada sektor perbankan digital. Nah, jurnal ini itu membahas sektor keuangan yang telah mengalami digitalisasi yang sangat pesat, khususnya lembaga keuangan dan perbankan yang mengandalkan teknologi informasi untuk menjalankan layanan operasionalnya. Yang kedua itu mendukung transaksi keuangan elektronik berbasis internet. Jurnal ini itu menegaskan bahwa layanan keuangan modern berjalan melalui transaksi elektronik yang memanfaatkan jaringan internet seperti layanan perbankan digital, pembayaran elektronik, dan platform keuangan daring. Yang ketiga yaitu menggunakan arsitektur sistem terdistribusi. Dalam jurnal ini itu dijelaskan bahwa sistem keuangan digital tidak berjalan pada satu sistem tunggal, melainkan pada lingkungan terdistribusi. Berbagai sistem dan layanan berjalan secara terpisah, namun saling terhubung seperti sistem aplikasi, server layanan, basis data, dan sistem keamanan. Yang keempat yaitu menghubungkan pengguna, aplikasi, server, dan basis data melalui jaringan komputer. Jurnal ini menekankan bahwa seluruh komponen layanan keuangan digital saling terhubung melalui jaringan komputer. Pengguna mengakses layanan melalui perangkat digital mereka dan aplikasi berkomunikasi dengan server, dan server mengelola serta menyimpan data pada basis data. Yang kelima yaitu jaringan komputer menjadi fondasi utama operasional dan kualitas layanan dalam teknologi informasi. Jurnal ini menyatakan bahwa keberlangsungan layanan keuangan digital sangat ditentukan oleh keamanan jaringan komputer. Gangguan jaringan atau kelemahan keamanan dapat menyebabkan kebocoran data, gangguan layanan, hingga hilangnya kepercayaan pengguna. Masuk pada peran jaringan komputer dalam komunikasi data. Yang pertama itu media utama pertukaran data pada perbankan digital. Pada perbankan digital, seluruh aktivitas seperti login, cek saldo, dan transfer dana dilakukan melalui pertukaran data. Jaringan komputer menjadi media utama yang memungkinkan data berpindah dari pengguna ke sistem bank. Tanpa jaringan tidak ada komunikasi data dan juga tidak ada transaksi yang dilakukan. Yang kedua itu transaksi dikirim dalam bentuk paket data klien ke server ke klien. Saat pengguna melakukan transaksi, data tidak dikirim sekaligus dalam satu blok yang besar. Data dipecah menjadi paket-paket kecil. Nah, paket tersebut dikirim dari perangkat pengguna yaitu klien ke server bank melalui jaringan. Server memproses permintaan tersebut lalu mengirimkan respon kembali ke klien dalam bentuk paket data juga. Nah, proses ini terjadi sangat cepat sehingga terasa secara real time. Yang ketiga itu menggunakan model komunikasi OSI dan TCP atau IP. Komunikasi data dalam jaringan itu mengikuti model standar seperti OSI dan TCP atau IP. Model ini membagi proses komunikasi menjadi beberapa lapisan, mulai dari pengiriman fisik sinyal hingga aplikasi. Dengan model ini, sistem memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana data dikirim, diarahkan, dan diterima, sehingga komunikasi antar sistem bisa berjalan dengan terstruktur. Yang keempat yaitu menjamin data terkirim, diterima, dan dipahami dengan benar. Protokol seperti TCP itu memastikan data sampai ke tujuan tanpa hilang atau rusak. Nah, jika ada paket yang tidak sampai, sistem akan meminta pengiriman ulang. Selain itu, format data itu mengikuti aturan tertentu agar server dapat membaca dan memproses informasi dengan benar. Hal ini penting dalam perbankan karena kesalahan kecil dalam data bisa berdampak besar pada transaksi keuangan, seperti kesalahan pada transaksi. Mungkin itu saja dari saya. Untuk poin-poin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dirli Dwi Putra dengan NIM F551240022. Jadi,
saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang peran jaringan komputer. Nah, kali ini saya akan bahas tentang peran jaringan komputer dalam mendukung integrasi sistem. Nah, sistem perbankan ini itu tidak hanya terdiri dari satu komponen saja, melainkan dia itu ada beberapa komponen seperti aplikasi, server, database, dan juga keamanannya. Nah, kemudian yang kedua itu memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar sistem. Nah, komponen-komponen yang tadi itu biasanya tanpa jaringan komputer mereka itu tidak akan bisa berdiri sendiri karena mereka membutuhkan komunikasi dari antar komponennya. Terus yang ketiga itu mendukung layanan secara terpadu. Nah, jaringan komputer juga membantu komponen-komponen tadi itu untuk menjalankan satu protokol yang sama sehingga mereka itu dapat mengirim data antar sistem dan proses dapat berjalan secara terpadu. Kemudian layanan yang diberikan itu bisa menyeluruh ke seluruh pengguna. Oke, yang terakhir itu tanpa jaringan sistem tidak dapat berintegrasi. Dengan kata lain, bahwa jaringan ini adalah fondasi utama yang memungkinkan integrasi atau hubungan antar sistem-sistem dalam layanan perbankan ini. Oke, berikutnya itu ada peran jaringan komputer dalam mendukung ketersediaan layanan. Nah, yang pertama itu menjamin layanan tetap stabil dan dapat diakses. Dalam konteks ini, perbankan digital itu harus tersedia layanannya itu secara 24 jam dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Oleh karena itu, makanya dibutuhkan di sini jaringan dan dirancang sedemikian rupa agar dia tetap stabil dan dapat digunakan. Kemudian, yang kedua itu dipengaruhi oleh desain topologi dan perangkat jaringan. Nah, ketersediaan layanan ini itu tidak hanya dipengaruhi oleh topologi jaringan saja, itu dia juga dipengaruhi oleh pengguna perangkat jaringan yang tepat, pemilihan media transmisi yang andal. Oke, berikutnya di sini peran jaringan komputer ini menggunakan router, switch, firewall, dan transmisi andal yang dimana ini digunakan untuk menjaga kelancaran lalu lintas data dan keamanan sistem. Nah, kemudian yang terakhir itu gangguan jaringan ini akan berdampak pada kualitas layanan TI. Nah, jika terjadi gangguan nih pada salah satu bagian dari jaringan-jaringan yang saya sebutkan tadi, maka layanan itu dapat terganggu atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Nah, hal ini tentunya akan menurunkan kualitas dari layanan teknologi informasi. Oke, yang berikutnya, yang terakhir untuk bagian peran jaringan komputer itu adalah topologi jaringan komputer pada sistem perbankan digital. Nah, yang pertama itu secara umum menggunakan arsitektur jaringan hierarki atau hibrid. Nah, secara umum ini layanan perbankan digital ini dia menggunakan arsitektur jaringan yang bersifat hierarki atau hibrid, yang artinya jaringan ini dibagi dalam beberapa lapisan atau dikombinasikan dengan beberapa bentuk untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Nah, dalam arsitektur ini, router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan, switch mengelola komunikasi dalam jaringan lokal atau LAN, firewall itu menjaga lalu lintas data. Nah, terus ada juga media transmisi yang digunakan untuk jaringan komputer ini itu seperti kabel tembaga, serat optik, dan nirkabel. Nah, seluruh komponen tersebut itu membentuk infrastruktur jaringan yang memungkinkan sistem perbankan digital beroperasi secara stabil, aman, dan efisien. Nah, itu mungkin penjelasan yang bisa saya bawakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Katrina Aurelia dengan NIM F551240119. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembahasan berbasis referensi pendukung dari jurnal utama yang telah kami pilih. Jadi di sini kami memilih perbankan digital sebagai judul kami dan juga membahas tentang jaringan komputer, peran jaringan komputer pada proses pelayanan perbankan digital. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya bahwa peran jaringan komputer itu tidak hanya sebagai perantara atau penghubung antar perangkat, tetapi juga merupakan fondasi utama di mana jaringan komputer itu sendiri itu tidak hanya sebagai penghubung, namun jaringan ini memungkinkan keseluruhan ekosistem ini dapat beroperasi secara real time. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu transformasi arsitektur pembayaran digital. Oke, jadi di tengah berkembang semakin pesatnya digitalisasi yang sekarang, juga pembayaran itu sistemnya itu telah dirubah, di mana sistem pembayaran yang awalnya dari model monolitik terpusat menjadi sistem layanan yang lebih fleksibel, terdistribusi dan juga berbasis layanan, di mana sistem ini itu dibangun menggunakan beberapa komponen, yang dimana beberapa diantaranya yang seperti API, cloud computing dan juga real time processing. Oke, jadi API di sini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara sistem seperti mobile banking, internet banking, dan ERP. Lalu dilanjutkan dengan cloud computing, yang dimana cloud computing ini memungkinkan fleksibilitas dari sumber daya itu, dan sementara ada juga microservice, yang dimana microservice ini bertujuan untuk memecah layanan yang besar menjadi fungsi-fungsi yang spesifik dan namun saling terhubung. Lalu tidak lupa dalam struktur ini juga, dalam sistem ini juga menggunakan API gateway, di mana API gateway ini berperan sebagai pintu utama yang akan mengatur dan mengamankan lalu lintas transaksi yang sedang berjalan. Oke, jadi kita masuk ke perbandingan pendekatan keamanan poin yang kedua, di mana pada sisi keamanannya sendiri, dari pendekatan tradisional, yang dimana pendekatan tradisional ini menganut case steal and mode yang hanya berfokus pada firewall dan perimeter, kini itu dianggap kurang memadai dalam sistem terhubung dengan banyaknya pihak-pihak melalui API dan code. Oleh karena itu, sistem perbankan digital sekarang itu menerapkan pendekatan zero trust, di mana dengan prinsip ini, setiap request itu harus diverifikasi menggunakan OAuth 2.0, MTLS, dan juga multi-factor authentication, serta juga diperkuat dengan microsegmentation untuk membatasi akses antar layanan. Oke, jadi kita akan masuk ke poin ketiga, di mana kita akan membahas tentang integrasi sistem dalam perbankan digital. Jadi sistem perbankan digital ini terdiri dari beberapa bagian komponen, yang dimana komponen ini tidak berada dalam satu perangkat yang sama, tetapi tetap terhubung karena melalui jaringan itu sendiri. Jadi komponen yang pertama ada customer endpoint, di mana customer endpoint ini merupakan perangkat pengguna seperti aplikasi mobile banking dan juga web, yang dimana ini merupakan titik awal dari terjadinya transaksi. Lalu dilanjutkan ke API gateway, di mana permintaan dari pengguna tadi akan masuk ke API gateway, yang dimana API ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas dan pengaman awal dari sistem. Selanjutnya dari API gateway kita lanjut ke sistem fraud and risk analytic, di mana fraud and risk analytic ini fungsinya untuk menganalisis transaksi secara real time untuk mendeteksi potensi kecurangan, dan juga setelah dinyatakan valid, maka sistem core banking ini akan mencatat transaksi dalam ledger resmi bank. Terakhir, transaksi ini dapat diteruskan ke clearing bank untuk penyelesaian antar bank, di mana lalu integrasi antar komponen ini tuh dimungkinkan melalui REST API, di mana REST API ini
eh, memungkinkan komunikasi antar layanan secara terstandarisasi dan juga secara terenskripsi, yang dimana untuk memastikan data yang dikirim itu tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu untuk memastikan sistem ini mampu melayani banyak end system secara simultan, arsitektur jaringan ini dirancang dengan prinsip high availability, fault tolerance, dan asynchronous message, yang dimana serta monitoring real time guna menjaga ketersediaan dari skalabilitas layanan itu sendiri. Dengan demikian, jaringan komputer ini tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi sebagai infrastruktur kritikal yang menentukan keamanan, integrasi, dan keberlangsungan dari operasional perbankan digital itu sendiri. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Ilman dengan NIM F551244018. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang referensi dari jurnal pendukung yang kedua yang berjudul ATM Network Infrastructure Migration Strategy from Bank to PT. Nah, dalam jurnal ini memiliki beberapa poin utama. Yang pertama itu mendukung kualitas layanan, quality of service atau QoS. Nah, dalam poin utama ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu ialah menjamin koneksi stabil dan latensinya rendah. Dalam sistem perbankan digital, setiap transaksi seperti transfer, pembayaran, atau sekadar pengecekan saldo itu dilakukan secara real time. Hal ini menuntut jaringan memiliki latensi rendah dan packet loss-nya yang sangat kecil. Jika terjadi keterlambatan pengiriman data, maka transaksi bisa tertunda atau gagal diproses. Nah, poin kedua itu ialah performa jaringan mempengaruhi keandalan transaksi real time. Nah, keandalan transaksi tidak hanya bergantung pada aplikasi atau server, tetapi sangat dipengaruhi oleh performa jaringan. Ketika throughput-nya tidak mencukupi atau terjadi bottleneck pada jalur koneksi, maka sistem dapat mengalami timeout atau error. Poin ketiganya ialah peningkatan SLA melalui optimasi infrastruktur. SLA atau bisa disebut Service Level Agreement adalah ukuran komitmen ketersediaan layanan. Misalnya itu 99% peningkatan SLA dari 98. Nah, dari angka itu memang tergolong kecil, tetapi secara operasional berarti pengurangan downtime itu bisa disebut sangat signifikan dalam setahun. Selanjutnya, poin utama yang kedua ialah mendukung integrasi dan infrastruktur sistem. Poinnya itu ialah implementasi redundancy high availability. Nah, redundancy berarti menyediakan komponen cadangan seperti link jaringan, router, switch, atau server. Jika satu komponen mengalami kegagalan, sistem cadangan akan langsung mengambil alih tanpa mengganggu layanan. Konsep high availability ini memastikan sistem tetap aktif dengan downtime seminimal mungkin, bahkan sebelum terjadi gangguan teknisi. Selanjutnya, poinnya itu ialah arsitektur one optional. Multi-link WAN memungkinkan organisasi menggunakan lebih dari satu koneksi internet atau jalur komunikasi secara bersamaan. Hal ini mengurangi risiko kegagalan total akibat putusnya salah satu koneksi. Selanjutnya ialah meningkatkan stabilitas dan ketersediaan layanan. Dengan arsitektur seperti ini, sistem menjadi lebih resilient atau tahap terhadap gangguan itu lebih stabil, dan stabilitas meningkat karena tidak ada single point of failure. Ketersediaan layanan pun lebih terjamin, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah. Selanjutnya, poin utama yang ketiga ialah mendukung keamanan dan keberlangsungan layanan.
poinnya itu ialah firewall dan segmentasi jaringan. Firewall berfungsi sebagai pengendali lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan internet bank. Hanya trafik yang sesuai kebijakan keamanan yang diperbolehkan. Segmentasi jaringan memisahkan sistem penting secara core banking, database transaksi, dan jaringan publik jika terjadi serangan di satu segmen. Poin selanjutnya ialah kontrol akses ketat untuk menjaga integritas data. Dalam sistem perbankan, tidak semua pengguna memiliki hak akses yang sama. Penerapan akses kontrol memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi data tersebut. Hal ini menjaga integritas, kerahasiaan, dan keaslian data dalam transaksi. Poin yang terakhir ialah monitoring berkelanjutan untuk minimalkan downtime. Nah, monitoring jaringan dilakukan secara real time menggunakan sistem deteksi gangguan dan ancaman. Dengan pemantauan ini, tim IT dapat mendeteksi anomali lebih awal seperti lonjakan trafik yang mencurigakan atau penurunan performa jaringan, sehingga dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sebelum layanan benar-benar terganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan pembahasan pada referensi pendukung yang kami dapatkan. Ini sebelum saya masuk ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Angkar Gevanta Padongko dengan NIM F551242023. Di sini saya akan menjelaskan tentang referensi pendukung untuk memperkuat penjelasan kami. Di sini saya lebih menekankan pada peran jaringannya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu peran jaringan komputer dalam mendukung komunikasi data. Nah, pada poin pertama itu yaitu mendukung komunikasi data. Nah, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa arsitektur e-banking terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung melalui jaringan, mulai dari customer endpoint, access network, ISP, firewall, hingga ke arsitektur three-tier, yaitu web server, application server, dan database server. Nah, artinya setiap transaksi yang dilakukan nasabah sebenarnya adalah proses pertukaran paket data yang melewati beberapa titik kontrol jaringan sebelum diproses oleh sistem inti. Nah, jurnal ini juga menekankan penggunaan TLS 1.2 dan HTTPS port 443 untuk menginskripsi komunikasi serta perlindungan melalui firewall dan intrusion protection system. Nah, ini menunjukkan bahwa jaringan dalam e-banking tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi, tetapi sebagai bagian integral dari mekanisme pengamanan data. Dengan kata lain, keamanan komunikasi sudah tertanam dalam desain arsitektur jaringan sebagaimana dijelaskan dalam framework e-banking SAL. Nah, poin kedua itu ada mendukung integrasi sistem. Nah, pada poin kedua, jurnal menjelaskan bahwa sistem e-banking dibangun dengan pendekatan TOGAF ADM yang mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam satu arsitektur enterprise. Nah, di dalam arsitektur tersebut, web server menangani interaksi pengguna. Application server memproses logika transaksi, dan database server menyimpan data finansial. Nah, semua komponen ini tidak berada dalam satu sistem tunggal, melainkan terdistribusi dan dihubungkan oleh jaringan komputer. Selain integrasi internal, jurnal juga membahas integrasi dengan sistem eksternal, seperti layanan pembayaran dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan memungkinkan interoperabilitas lintas sistem dan lintas organisasi. Dengan demikian, jaringan berperan sebagai
enabler jaring integrasi arsitektur yang dirancang melalui TOGAF, sementara NIST CSF memastikan integrasi tersebut tetap berada dalam kontrol keamanan yang terstruktur. Peran yang ketiga itu mendukung ketersediaan layanan. Nah, dalam jurnal ini menekankan pentingnya penerapan prinsip NIST Cybersecurity Framework yang mencakup identify, protect, detect, respond, dan recover. Hal ini diwujudkan melalui monitoring berkelanjutan. Dan juga ada pengujian disaster recovery, serta business continuity planning. Selanjutnya, dalam konteks jaringan, ini berarti infrastruktur harus dirancang dengan redundansi pengawasan lalu lintas dan kemampuan pemulihan cepat jika terjadi gangguan atau serangan cyber. Nah, integrasi antara TOGAF dan NIST dalam e-banking SAF memperlihatkan bahwa ketersediaan layanan bukan hanya aspek teknis, tapi bagian dari tata kelola, arsitektur, dan manajemen risiko. Jaringan menjadi komponen kritis yang menjamin layanan tetap dapat diakses meskipun terjadi insiden. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.